Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mutakin dari Asisten Praktikum Basis Data tahun ajaran 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modul Praktikum Basis Data minggu keempat perihal Data Manipulation Language atau biasa disebut DML. Oke, sebelum praktikan coba atau ingin demokan atau mengikuti praktikum kali ini, pastikan sudah menginstal ini ya, tools SAMPP. Oke, mungkin saya langsung ke materi saja. Apa itu data manipulasi language? Yaitu adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data di dalam tabel, seperti memasukkan, merubah atau update, menghapus atau delete data, dan select atau menampilkan data-data pada tabel tersebut. Apa perbedaannya data manipulation language dengan data definition language atau DDL pada minggu ketiga sebelumnya? Kalau pada DDL, kita bermain-main atau mengotak-atik pada struktur tabelnya. Contoh, kita menambahkan atribut name, menambahkan atribut nama, menambahkan atribut prodi pada tabel mahasiswa. Jadi kita hanya mengotak-atik struktur tabelnya, atau kita mengubah atributnya dari atribut nama menjadi nama mahasiswa, seperti itu. Nah, pada data manipulation language atau DML, ini kita bermain-main atau mengolah isi datanya, isi dari tabelnya tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa masukkan data nama, data name, atau merubah datanya, atau menghapus isi dari datanya. Tidak lagi bermain-main dengan struktur data. Struktur pada tabel yang saya maksud. Nah, ada 4 query atau 4 perintah umum yang digunakan pada DML. Yaitu yang pertama select. Apa itu select? Select itu digunakan untuk menampilkan data dari satu tabel atau lebih. Biasanya dalam sebuah base data yang sama. Nah, jadi select ini digunakan ketika kita ingin menampilkan data apa aja sih yang ada di tabel mahasiswa contohnya. Nanti akan saya demokan langsung setelah ini. Kedua ada insert. Insert itu untuk menambah data baru. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, insert ini digunakan untuk memasukkan data pada sebuah tabel. Yang ketiga ada update, digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Kemudian ada delete. Delete ini untuk menghapus sebuah data. Oke, mungkin untuk perintah atau query yang harus kalian pahami atau harus kalian pelajari pada modul minggu keempat ini pada dasarnya ada pada select, insert, update, dan delete. Nah, untuk struktur query-nya ada pada modul ini seperti insert, update, delete, dan select ini. Nah, tapi mungkin untuk lebih jelasnya saya akan langsung mempraktekannya saja atau mendemokannya pada sum ya. Oke, pertama kita buka dulu sum ya. Masuk ke MySQL, SQL min urut. Maaf, salah saya. Oke. Sama seperti pada video minggu lalu, di sini saya akan memberikan demo untuk praktikum minggu keempat ini. Untuk lebih jelasnya, query-query-nya akan saya tulis dulu pada notepad seperti ini ya. Kemudian bisa di-copy ke dalam command prompt MySQL yang sama ini. Oke, di sini pada percobaan ini saya akan buat database baru namanya database informatika. Oke. Kemudian
use informatika. Untuk query-query ini mungkin kalian sudah paham ya, karena pada minggu ketiga minggu lalu sudah dijelaskan oleh Fakih terkait membuat database dan use database. Oke. Nah, pada praktikum kali ini di database informatika saya akan membuat dua tabel, yaitu tabel dosen dengan atribut NIP, nama, dan telepon. Yang kedua, tabel mahasiswa. Oke. Untuk struktur query create table ini masuk ke DDL ya. Mungkin sudah dipelajari atau dipahami pada modul atau video tutorial minggu sebelumnya. Di sini saya akan fokus untuk menjelaskan terkait data manipulasi language atau DML. Nah, kemudian kita akan menambahkan alter table mahasiswa. Nah, masih ingatkan dengan fungsi alter table? Nah, jadi pada data table mahasiswa ini, NIP ini merujuk pada tabel pada atribut NIP pada dosen. Jadi dia bersumber ya. Dari atribut NIP pada mahasiswa ini bersumber atau dia mengambil nilai pada create tabel dosen. Mungkin kalau mau lebih jelasnya kita lihat deskripsi dosen. Deskripsi mahasiswa. Nah, pada tabel dosen terdapat 3 atribut, NIP, nama, dan nomor telepon. Kemudian pada tabel mahasiswa terdapat 3 atribut juga, NIP, NIM, nama, dan NIP. Pada NIP ini lihat ada keterangan key-nya bersifat mul yang mengartikan bahwa ini dia merupakan foreign key yang bersumber dari atribut NIP pada dosen. Oke, kita langsung saja ya. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang insert dulu. Karena insert adalah terkait dengan perintah untuk menginputkan data ya. Oke. Untuk strukturnya mungkin bisa dipahami, saya akan langsung ke implementasinya saja. Nah, untuk melakukan insert data, ini pada umumnya kita harus menuliskan atribut-atribut seperti ini. Misalnya, saya akan menginputkan insert into dosen, NIP, nama, dan nomor telepon. Itu atribut apa saja yang ingin kita masukkan pada tabel dosen ini ya. Value, kita masukkan nilainya. Contoh di sini, NIP-nya 1004, nama Pak Imam Eko Wicaksono, dan nomor telepon adalah sebagai berikut. Dalam menginputkan data, ini pastikan ya, jangan sampai tertukar posisinya. Karena nanti datanya bakal berubah. Yang NIP, kalau misalnya Imam Eko Wicaksono saya tulis pertama, nanti masuknya ke NIP, maka error nanti datanya. Nah, di sini bisa dilihat kenapa dia di sini tidak ada petik. Untuk data dengan tipe data integer, kita tidak perlu menggunakan petik. Kalau tipe datanya varchar, char, kita menggunakan petik 1. Bisa dilihat ya. Oke, kita coba running. Oke, query oke. Satu row dieksekusi ya. Nah, kemudian sebenarnya ada cara lain untuk kita melakukan insert. Bisa di sini kan kita dalam melakukan insert, kita menulis ulang tabel apa, atribut apa saja yang kita inputkan. Namun jika kita ingin menginputkan semua atribut, kita tidak perlu menulis ulang. Kenapa? Jika atributnya ada misalnya 10 atau lebih, itu akan terlalu panjang. Bisa kita buat seperti ini. Insert into dosen, value, lalu masukkan semua datanya. Seperti ini. Mungkin bisa diperhatikan atribut yang nilai data yang saya masukkan ada 3 data. Namun saya tidak menulis ulang atributnya karena di sini sudah saya buat terurut ya dan sesuai dengan jumlah atributnya. Oke. Oke, kemudian coba kita
tes jika misalnya contoh yang sama ya. Mungkin seperti ini. Kita coba. Kita copy ya program yang samanya. Nah, coba misalnya menggunakan insert into dosen value. Ini saya hapus. Kemudian ini saya ganti 1010 atas nama misalnya Mutakin. Oke, ini pasti akan error. Kenapa error? Karena pada di sini insert into dosen saya tidak menyebutkan atribut apa saja yang saya masukkan atau ingin saya inputkan. Tapi kalau misalnya dengan query seperti ini, saya harus masukkan setiap atributnya yang seperti saya jelaskan tadi. Tapi di sini hanya dua yang saya masukkan, yaitu NIP dan nama. Si query pasti bingung. Ini data nomor teleponnya tidak ada, maka di sini error ya. Nah, ada cara lain untuk jika kita ingin menginputkan hanya dua data saja dengan query seperti ini. Nah, kalau menggunakan query seperti ini bisa kita menginputkan dua data saja, tapi kita jelaskan atribut apa saja yang kita masukkan. Insert into dosen, NIP, nama. Saya ingin masukkan NIP dan nama pada atribut dosen. Kemudian value-nya NIP 1005 dan nama Hafiz Budi. Oke, kita run. Dan dia bisa dijalankan ya. Query oke, tidak ada kesalahan dan tidak ada error. Kemudian dalam insert lagi, kita bisa menginputkan langsung banyak data. Tidak perlu satu-satu seperti yang saya lakukan barusan ya. Seperti ini. Dalam melakukan insert juga kita bisa menginputkan langsung 2 data, langsung 3 data, bahkan sampai puluhan data sekaligus. Seperti ini. Insert into dosen, value, semua atributnya saya masukkan. Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Sebelum kita mengakhiri inputan, itu kita akhiri dengan tanda koma. Seperti ini. Oke, bisa lihat perbedaannya ya. Koma. Kemudian kita inputkan lagi atribut yang kedua. Maaf. Kita input lagi data yang kedua. Dengan NIP yang berbeda dan data yang berbeda. Nah, di sini saya akan input dua data saja dan saya akhiri dengan tanda titik koma. Oke. Query oke. 2 row berhasil dieksekusi ya. Nah, untuk insert seperti itu ya. Nah, mungkin saya akan mencontohkan untuk insert pada tabel mahasiswa. Oke ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data untuk tabel mahasiswa. Di sini ada 5 data. Oke. Nah, di sini saya masukkan 5 data dan ingat tadi pada tabel mahasiswa itu terdapat atribut foreign key ya, yang dia berasal atau bersumber dari atribut NIP pada dosen. Bisa dilihat di sini pada data yang saya masukkan data NIP atau atribut ketiga ini merujuk pada data-data pada dosen yang sudah saya masukkan tadi. 101, 102, dan 103 yang atas nama Pak Rajiv Agung. Oke. Nah, jadi ketika kita ingin masukkan data yang bersifat foreign key, kita pastikan dulu data tersebut sudah pernah kita masukkan. Coba kita buat contoh yang tidak ada ya. Misalnya insert into mahasiswa, value NIM-nya 1411700 atas nama misalnya Robby, dan ini adalah NIP dosen yang belum saya masukkan ya. Saya buat beda. 2019 misalnya. Oke. Tadi NIP dosen dengan nilai atau data 2019 belum ada ya, atau tidak saya masukkan. Kita lihat. Dia error. Kenapa error? Kita baca. Oke, tidak bisa menambahkan atau update data atau baris karena dia bersifat foreign key ya.
dan data 2019 pada tabel dosen itu belum ditemukan. Oke, atau sebenarnya kita coba saja query select bintang from dosen. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ada NIP, ada 5 NIP. Dan di sini belum ditemukan NIP dengan data 2019, makanya di error. Karena ingat Polygon Key ini dia datanya merujuk pada NIP pada dosen. Oke ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang query update data. Nah, update data, syarat dalam melaksanakan update data, pastikan kita sudah sudah tahu tujuan apa data yang mau diupdate, gitu contohnya. Seperti ini ada strukturnya, update nama tabelnya, set apa kolomnya, lalu data baru. Contoh seperti ini saja, biar tidak bingung. Nah, di sini ada data dengan nama Pak Rahman Indra Kesuma. Namun saya ingin masukkannya, saya ingin update data. Update dosen, set nama dengan nama Indra Kesuma. Nah, di sini saya ingin mengupdate data pada row pertama saja ya, dengan NIP 101. Nah, lalu bagaimana caranya biar si query ini tahu saya ingin mengupdate data pada tabel dosen dengan NIP 101 menggunakan dengan query where. Apa itu where? Ini adalah kondisi. Jadi update dosen set nama sama dengan nama Indra, where NIP sama dengan 1001. Jadi data dosen yang saya update ini hanya yang memiliki NIP sama dengan 1001. Oke, kemudian kita jalankan. Query oke, satu row berhasil dieksekusi, kita coba select lagi. Oke, bisa dilihat ya perbedaannya. Sebelum saya laksanakan update, NIP 1001 itu memiliki nama Rahman Indra Kesuma. Tapi setelah dilakukan update berubah menjadi Pak Rahman Indra. Oke. Ya, sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan dalam melakukan where, pastikan yang kita jadikan patokan ini adalah Polygon key, tapi primary key ya. Kenapa begitu? Karena seperti ini. Misalnya saya ingin mengupdate nomor telepon. Lalu saya menulis where NIP sama dengan Rivaldo. Nah, kalau nama, ada kemungkinan nama itu sama ya kan? Bisa saja saya asumsikan dosen di informatika nama Rivaldo ada 3. Nah, ketika saya ingin mengubah data, nomor telepon dengan nama sama dengan Rivaldo, sedangkan datanya ada 3, pasti semua data tersebut akan berubah. Kenapa begitu? Karena ya datanya sama semua. Sedangkan kalau kita menaruh where pada primary key, seperti where NIP sama dengan 101, NIP adalah primary key, jadi tidak mungkin adanya data yang bersifat double atau data yang lebih dari 1 seperti itu. Oke, sebelumnya gue minta maaf karena di sini gue pakai Bandicam-nya yang gratisan atau free, jadi kepotong-potong terus videonya. Oke, yang terakhir mungkin gue bakal bukan yang terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga gue akan menjelaskan tentang delete data atau menghapus data. Oke, untuk query SQL-nya, untuk delete data ini kita bisa menggunakan seperti ini, delete from table apa, where kondisinya. Nah, dalam delete data ini harus hati-hati ya. Jangan sampai ketika kalian ingin mendelete data, delete from mahasiswa seperti ini, itu tanpa kondisi. Kalau misalnya ini kalian lakuin, maka seluruh data pada mahasiswa akan terhapus semua. Lihat empty set kosong. Padahal mungkin maksud dari kita tidak menghapus semuanya. Nah, oke, gue coba ulang.
Jadi dalam melakukan delete itu harus berhati-hati. Nah, di sini harus ada kondisi. Misalnya delete from mahasiswa. Nah, tunggu sorry ya. Kita lihat dulu apa data dalam mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Oke. Nah, di sini ada data tentang mahasiswa. Nim rival. Nah, di sini kan ini dosen wali ya. Dalam hal ini maksudnya Nim Rivaldo ini dia dosen wali 101 atau Pak Indra. Kemudian ada Sufan Nim dosen walinya 1003. Terus ada yang Pak Indra lagi. Kemudian ada yang kan satu dosen wali bisa mengajar berapa mahasiswa ya. Nah, misalnya contoh gue mau ngedelete dosen walinya NIPS 101. Ini bisa kita query dengan cara seperti ini. Delete from mahasiswa where NIP sama dengan 1001. Nah, seperti ini. Jadi yang kita delete ini nggak semua data seperti yang tadi yang di atas ini. Kalau hanya delete from mahasiswa, maka ya data pada tabel mahasiswa ini bakal terhapus semua. Jadi kita harus membuat kondisinya seperti ini, maka data dengan NIP 1001 yaitu data Rivaldo dan data Mutakin akan terhapus. Kita coba tes. Tik. Nah, lihat query oke, 2 row atau 2 baris dieksekusi. Kita select. Maka NIP dengan data mahasiswa dengan NIP atau dengan dosen wali 1001 NIP-nya sudah terhapus dari tabel. Oke. Nah, jadi begitu ya cara menggunakan query atau fungsi delete. Nah, kemudian ada yang terakhir menampilkan data atau select. Sebenarnya beberapa percobaan di atas ini saya udah ngejelasin ya untuk cara menggunakan select ini bagaimana. Tapi di sini akan gue perjelas. Untuk menampilkan atau menampilkan tabel itu dengan cara seperti ini. Kalau kita ingin menampilkan semua atribut, cukup menekan select bintang. Bintang ini maksudnya A lah semuanya ya. Select bintang from mahasiswa. Maka tampil semua data-datanya. Nah, tapi kita lihat lagi pada modul. Di sini kita juga bisa memberikan kondisi. Kondisinya seperti apa? Contoh, saya ingin menampilkan data-data mahasiswa yang memiliki dosen wali atau NIP atau dibimbing oleh dosen dengan NIP 1002. Di sini ada 2 data ya, terlihat ya. Nah, kita lihat select bintang from mahasiswa where NIP sama dengan 1002. Maka kan muncul 2 data. Atau bisa kita buat where NIP sama dengan 001, pasti datanya kosong karena di sini emang nggak ada ya. Ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu dalam menggunakan query select. Mungkin untuk lebih dalamnya atau lebih jelasnya bisa kalian coba-coba sendiri ya. Dan juga bisa kalian eksplorasi lah menggunakan Google atau YouTube. Kalau dari saya mungkin cuma dasar-dasarnya atau cara-cara mudahnya, cara simpelnya saja. Nah, di sini ada contoh latihan. Latihan 1, latihan 2, kemudian ada tugas juga. Coba dikerjakan di rumah. Untuk link untuk pengumpulan atau link submitnya mungkin akan dilampirkan di Google Classroom atau di mana. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh asisten. Baik, demikian dari presentasi materi untuk minggu keempat ini dari saya tentang data manipulation language. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.